Ya, kembali lagi bersama saya Doni Pramuja. Kali ini saya akan membahas cara pemasangan tutorial rak TV tipe 809. Ya, sebelumnya kita udah perakit juga kan di video sebelumnya rak TV 809. Di sini bedanya dengan video dulu, kalau dulu menggunakan mini pick dan sekarang menggunakan dowel. Nanti kita akan jelaskan ya, dowel itu seperti apa. Kenapa saya pasang ganti dengan dowel? Karena untuk mudah cara pemasangannya. Ya, tanpa nunggu lama-lama kita langsung buat tutorialnya. Oke, sekarang langkah pertama kita perkenalan komponennya dulu ya. Bagian mananya dulu sebelum kita merakit. Nah, ini bagian raknya ya. Ini bagian rak. Bagian rak tengahnya. Ingat. Nah, ini bagian rak tengahnya ini. Ya, bagian polos posisinya ada di bagian bawah. Nah, setelah itu yang kedua, bagian samping kiri kanannya ini komponennya. Ini bagian samping kiri kanannya ya, body, bagian bodinya. Nah, posisinya seperti ini nanti dia ya. Ini SP nya ini bisa kiri kanan, yang penting cara masangnya jangan sampai terbalik. Lihat ya, join ini bagian bawahnya nih, yang posisi ada bor sampingnya ini bagian bawah ya, jangan taruh di atas. Ini bagian bawah ya, bagian atas itu kok kagak ada tuh ya. Ini bagian atas. Oke. Nah, setelah itu ini bagian skat atasnya. Ya. Ini versi yang lama itu kan bagian atasnya dia menggunakan mini pick di sebelah sini. Nah, kita membuat tutorial yang versi barunya dan dengan menggunakan dowel. Nih, lubang dowelnya ya. Tuh, ini versi yang barunya. Tuh. Ini ingat posisinya skat atas. Skat atas. Nah, dan selanjutnya lagi ini dia bagian sekat bawah. Bagian sekat bawah itu dia ada lubang tahanan pintunya. Ingat ya, cara membedakannya. Ada lubang tahanan pintunya. Nanti saya kasih tahu cara pemasangannya. Nah, ini bagian pintu kiri kanan. Posisi handle ada harus di atas ya, sama-sama di atas. Sama-sama di atas. Nah, dan yang terakhir ini bagian bawah. Nah, ini jangan sampai ketuker nih. Bagian bawahnya ini dia permukaan lubang ini tembus semua ya. Tembus semua. Dia tidak ada yang kagak tembus dia tuh. Ini bagian bawah. Tuh. Tembus semua. Nah, ini posisi bagian polosnya ini di bawah. Nah, dan selanjutnya ini dia yang terakhir. Bagian atasnya ya. Lihat. Bagian atasnya ini dia ada rangka 2 biji ya, rangka 2 biji yang dikasih itu lubang bor sebelah samping buat nyekrup si papan sampingnya ya. Nah. Ya, berikut adalah proses pemasangannya. Oke, ini dia. Pertama kita cari bagian papan bawahnya dulu ya, yang saya bilang tadi tembus. Permukaan borannya tembus semua ya. Kita dirikan aja seperti ini cara masangnya, seperti ini ya. Nah, lalu kita ambil bagian sampingnya dulu ya. Ini jangan lupa, ini harus permukaannya nih edging ketemu edging ya. Ini nih yang disebut yang namanya edging ini nih, yang berserat berwarna ini nih, edging ketemu edging, jangan sampai ketuker ya. Nah, cara masangnya gimana? Ini lubang ini masuk ketemu ke lubang bor samping ini nih ya, bagian bawahnya. Nah, jajar seperti ini. Nah, lalu kita sekrup. Nah, ini dia hasil. Nah, ini si lubang ini harus ketemu ke sini ya. Si lubang ini harus ke sini menggunakan sekrup. Nah, ini aksesorisnya nih, sekrupnya ya. Cara masangnya seperti ini. Kita masukkan dulu ya ke permukaan lubang bornya. Nah, kita putar ke kanan seperti ini ya. Nah, yang bagian bawah juga sama, kita putar dulu seperti ini. Skip dulu. Nah, setelah dikencangkan seperti ini, jangan lupa kita lihat
bagian edgingnya ini ya, edging ketemu edging, dia harus sejajar, jangan sampai terbalik ya, supaya apa, permukaan depan kelihatan tampak bagus. Nah, lalu bagian kirinya kita pasang ya, pasang seperti tadi yang bagian kanan ya, lubang ketemu lubang nih. Nah ya, seperti ini. Jangan lupa posisinya edging ketemu edging lagi, jangan sampai ketukar. Pasang seperti ini, lalu kita kencengin lagi. Nah, setelah dikencangkan seperti yang tadi, jangan lupa ingat ya, nih edging ketemu edgingnya dulu ya, jangan sampai ketukar terbalik ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita ambil bagian sekat tengahnya ya, sekat tengah bawahnya. Nah, ini kan ada dua sekat. Nah, cara ngebedainnya ini gampang. Kalau yang sekat bawahnya itu dia ada lubang bor di bagian depan sini, di pojok kanan atas ya, ini sekat bawah. Nah, kalau yang sekat atasnya ini dia polos, dia cuman ada bagian bor samping doang tuh ya. Ini kita pasang pertama ini sekat bawahnya dulu. Nah, cara masangnya apa, seperti ini nih. Ini kan ada lubang bor nih tuh ya, lubang bor kecil ini ketemu sama lubang yang besar ini nih, buat si bautnya itu masuk ini ya. Itu tadi kita kasih aksesoris seperti ini. Ingat ya, lubang bor kecil ini ketemu sama lubang ini, lubang yang besar ini ya, lubang yang kecil ini nih ya, sama yang ini. Nah, cara masangnya seperti ini. Nah, kita lihat lubang bor buat tahanan kuncinya dia adanya di bagian atas ya, jangan sampai ada di bawah, itu artinya terbalik, bagiannya adanya di paling atas nih, di atas. Nah, lalu kita pasang seperti ini ya, kita masukkan dulu seperti ini. Nah, lalu satu lagi kita masukkan lagi seperti ini. Lalu kita kencangkan lagi ya. Nah, setelah dikencangkan seperti ini ya, kita selanjutnya kita pasang bagian pintunya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita pasang bagian pintu. Ingat ya, nih handle-nya dia posisinya di bagian atas kiri kanan, dia harus ketemu ya. Nah, lubang handle di bagian atas. Nah, dia posisinya seperti ini ya. Nah ya, nah ini oke, jelas. Nah, setelah itu kita pasang pintunya, engselnya. Nah, ini kan dia ada permukaan lubang engsel nih ya, lubang engsel atas sama bawah. Nah, ini kita masukkan dulu aksesorisnya. Nah, ini aksesorisnya ya, seperti ini ya. Ini yang bagian panjangnya ini dia nempelnya ke sini ya, jangan sampai ketukar. Seperti ini kita masukkan. Nah, satu lagi. Nah ya, nah lalu kita masukkan seperti ini. Ingat, si lubang ini masuk ke permukaan lubang ini ya, kecil ini ya. Nah, lihat si engselnya ini dia masuk ke lubang ini. Nah, cara masangnya kayak gini udah. Nah ya, ini sih. Nah, kita pasang bagian kanannya sama seperti tadi. Nah, setelah dipasang nih, terus seperti ini ya, kita masukkan seperti yang tadi, ini sebagian kanannya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, jangan lupa kita masukkan tahanan kuncinya nih. Tahanan kuncinya ini dia yang saya bilang tadi nih, ke sini kan. Nah, ini tahanan kunci, ini kan ada lubang nih, ada lubang, kita masukkan seperti ini. Dia fungsinya ini dia buat nahan si kuncinya, si kuncinya buat nahan si pintunya. Nah, ini harus bagi dua ya, harus bagi dua seperti ini.
Nah, selanjutnya kita pasang bagian raknya ya. Dan jangan lupa ini dia ada posisi lubang engsel ini nih, seperti yang di bawah tadi. Nah, ini fungsinya, ini lubang ini dia masuk ke aksesoris ini nih ya, ke engselnya. Nah, dan ini guys sama, dia ada dua. Ini buat masukin si engsel duplonya ini ya. Nah, yang dua lubang ini dia masuk ke permukaan ini nih, dua. Nah, dia menggunakan dowel nih. Ini aksesorisnya, kita masukkan aja seperti ini nih ya. Kita masukkan seperti ini ya, kita bagi dua, atau juga kita taruh di sini nggak boleh, taruh di sini nggak apa-apa. Kalau ini gimana enaknya aja. Kalau saran saya sih gampang enaknya begini aja nih. Nah, lalu kita pasang. Cara masangnya seperti apa? Seperti ini ya. Kita masukkan dulu bagian engselnya seperti ini. Lalu, nah, kita masukkan dulu bagian engselnya dulu ya, seperti ini. Nah, setelah masuk kita tekan aja ke bawah gini ya. Nah, lalu yang pintu sebelah kirinya sama seperti tadi ya, kita angkat sedikit raknya, kita masukkan seperti ini. Nah, kita tekan, nah, sampai dia masuk. Nah, yang terakhir si dowel ini dia harus tembus ke bawah dikit ya. Nah, si dowel ini kita harus tekan ke bawah dikit supaya buat nahan si sekat tengahnya ya. Kita tekan aja seperti ini nih. Nah, sampai dia masuk. Ini. Kalau dadah. Nah, seumpamanya keras kita menjeblosin ke bawahnya ya, kita getok aja sedikit menggunakan perasaan seperti ini aja nih. Nah, sampai dia masuk. Nah, kita sisain sedikit buat kita masang bagian sekat atasnya. Nah, ini dia sekat atasnya. Sekat atasnya ya. Nah, cara masangnya gampang nih, seperti ini nih. Yang penting edging ketemu edging ini, jangan sampai terbalik begini. Nah, kalau masangnya seperti ini berarti salah, terbalik, harus edging ketemu edging. Nah, kita tinggal masukkan aja nih si lubang dowel ini nih, ketemu sama ini ya, sama ini juga nih. Nah, kita cara masangnya gampang, tinggal kita masukkan aja seperti ini. Nah, di sini kita lihat di perbedaan video di sebelumnya, di tutorial sebelumnya. Di sini yaitu saya pasang lubang begini. Yang lama itu di sini ada lubang untuk mini pick. Nah, saya ganti menggunakan dowel seperti ini supaya pemasangannya lebih mudah. Gimana caranya? Yuk kita lihat lanjut lagi videonya. Nah, kita tinggal masukkan lagi seperti ini ya, lubang ini ke. Nah, seperti ini kita masukkan lagi. Nah, ya. Ini. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa nih kita sekrup dulu bagian sampingnya nih, bagian raknya. Di bagian raknya ini juga ada bor sampingnya ya, ada bor sampingnya juga. Nah, supaya apa? Supaya dia kuat. Nah, kita masukkan aja seperti ini ya, kita mainin. Umpamanya kalau umpamanya tidak masuk, kita geser-geser aja seperti ini nih. Tuh, kita masukin dulu seperti ini. Nah, setelah masuk, nah, kita putar lagi belanya seperti ini. Nah, setelah dimasukin seperti ini, kita kencangkan ya ini. Nah, si baut ini jangan dimasukin dulu sebelum pintunya itu terpasang. Soalnya apa? Kalau kita udah ngencengin bagian sampingnya dulu, kita akan rumit dia masang bagian pintunya, ya kan? Seperti ini. Nah, ini kita kencangkan dulu. Nah, ini harusnya terakhir ya, setelah memasang pintu, baru kita kencangkan si baut sampingnya dulu nih. Nah, setelah itu kita pasang lagi bagian kanannya ya, SP kanannya. Kita masukkan baut lagi, kita kencangkan lagi seperti ini. Seperti tadi yang bagian kiri. Ya, ini udah saya kencang-kencangkan semua ya.
Udah. Nah setelah itu kita pasang bagian palangnya, nih yang ada lubang ini nih. Nah ini saya kasih tahu komponennya. Nah ini komponennya nih, ini bagian palangnya ya. Nah posisi yang ini yang ada warna oaknya ini bagian luar. Nah bagian polosnya ini di bagian dalam. Nah cara masangnya seperti ini bagian edging ini ada di permukaan bawah seperti ini ya. Si lubang, ingat si lubangnya ini, si lubang samping ini nih harus ketemu ke lubang ini ya. Nah ini menggunakan baut, kita kencangkan seperti ini. Nah kita masukkan seperti ini. Nah, teruskan dulu seperti ini. Nah kita ratakan dulu ya, sejajar sama bagian atasnya. Nah, kita kencangkan, kita masukkan skrupnya dulu. Nah, ini lalu bagian kirinya. Nah dari ini udah saya kencangkan ya. Nah hasilnya seperti ini. Nah, ya. Nah, setelah itu bagian terakhir kita pasang bagian atasnya nih, bagian daun mejanya ya, DM-nya. Nah ini DM-nya nih. Nah, nah ya, ini bagian atas bisa disebut juga dengan daun meja. Nah ini cara masangnya nih, ini bagian depannya ini edgingnya full ya. Bagian depan ini untuk bagian depan. Nah untuk bagian belakang ini dah edgingnya ini tuh terpotong, dia hanya cuma separuh doang tuh ya ini. Nah cara masangnya seperti ini. Nah kita masukkan dulu seperti ini nih ya. Nah, lalu sebelahnya kita masukkan lagi ini. Nah jangan lupa kita masukkan dulu bagian double nih, kita sejajarkan dulu bagian double-nya. Nah ini. Nah ya, setelah masuk seperti ini, yang ini kita agak tarik dikit ya, seperti ini kita masukkan. Nah enggak. Nah setelah itu kita masukkan lubangnya ini ya. Ini kan ada lubang nih buat samping nih ya. Nah ini ketemunya sama lubang ini nih, kita masukkan seperti ini nih. Nah ya kita putar ini, dan bagian belakangnya harus rata nah, supaya kita mudah untuk memasukkannya. Nah seperti ini ya. Lalu bagian kirinya kita masukkan lagi seperti ini ya, jangan lupa. Nah, lalu kita masukkan seperti ini ya, seperti tadi kita masukkan lagi bautnya ini. Nah, ini oke. Nah, lalu kita kencangkan dulu. Nah, 2, 3. nah ini udah saya kencangkan ya, seperti tadi udah kokoh semua, dan ini hasilnya seperti ini. Nah setelah itu kita pasang bagian handle-nya ya, bagian handle pintunya nih kita masukkan seperti ini, lihat. Nah lalu kita pasang handle-nya seperti ini ya, pasang. Nah, kita kencangkan lagi ini. Seperti ini ya. Nah, lalu bagian kanannya jangan lupa kita pasang lagi. Nah, ini. Nah dan ini yang terakhirnya nih ya, terakhirnya kita pasang bagian tutup belakangnya.
Nah ini posisinya nih bagian yang ada warnanya ini di dalam sini ya, polosnya bagian luar. Nah ini cara masangnya seperti ini, kita jajarkan seperti ini. Nah dia menggunakan paku yang udah disediakan di dalam packingan tersebut ya. Nah di dalam packingan tersebut sudah ada paku. Nah tinggal mantek doang. Nanti ini bagian atas bawahnya dia harus rata ya, kiri kanannya harus bagi dua. Nah ini pakunya ya, udah gitu. Ya. Nah dan ini yang terakhir ya, ini menggunakan kaki nih, kita pasang bagian kakinya dulu. Nah ini aksesoris kakinya. Nah cara masangnya seperti ini nih, ini tinggal buka aja, ini bisa dibuka. Nah ini ada permukaan lubang 4 biji ini nih, ini buat si skrup kecil ini ya, posisinya masuk seperti ini. Nah ya tinggal kita baut aja menggunakan obeng ke arah sini papan bawah. Nah tinggal masukin aja seperti ini nih, karena ini tidak ada lagi bagian lubang bornya. Nah kita agak tekan sedikit ya, supaya apa, supaya dia si skrupnya ini masuk itu. Nah setelah udah dipasang bautnya semua, lalu kita tutup kembali seperti ini. Nah Dan supaya berhubung tidak ada obeng yang panjang di sini, jadi untuk pemasangan kakinya seperti ini aja ya dijelasin. Semoga kalian tahu. Karena apa? Karena apa? Obeng yang saya miliki hanya obeng pendek, dan ini harus menggunakan obeng panjang supaya permukaan ini tuh kena semua. Ini lumayan dalam soalnya kan. Semoga cuma segini aja kalian mengerti ya. Di sini terdiri dari 4 bagian kaki. Di masing-masing sudutnya harus mempunyai kakinya masing-masingnya. Berikut adalah hasil dari perakitan rak TV tipe 809. Ya, ini yang sudah jadi seperti ini. Ini bagian pintu seperti ini. Di belakang sana itu ada tutup belakangnya, nggak saya pasang ya kan, nanti tinggal dipantek saja pakai paku. Ya seperti ini permukaannya sudah jadi, kece kan rak TV-nya. Ya untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya. Saya akan memberikan tutorial-tutorial yang berkaitan dengan furnitur, yaitu dengan cara pemasangan atau perakitannya dan komponen-komponennya. Terima kasih.